Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat mengikuti ibadah dalam rangka ibadah Hari Raya Persembahan atau Unduh pada pagi hari ini. Terkhusus juga bagi warga tamu yang ada mengikuti di Jemaat Ibadah Panjen, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu, bulan Mei dalam sejarah IKJW merupakan bagian tak terpisahkan dalam kisah bersyukur. Kilas baliknya antara lain bahwa pada Mei 1939 merupakan awal tradisi unduh-unduh di GKJW Jemaat Mojowarno. Dipilih bulan Mei karena unduh-unduh di Mojowarno sejatinya adalah tradisi masyarakat munggah lumbung, yaitu ketika masa panen padi, masyarakat menyimpan hasil panen di lumbung. Bulan Mei pada masa itu adalah masa panen padi. Setelah cocok tanam pada kisaran musim penghujan di Desember tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya, tradisi masyarakat tersebut dipadu-padankan dengan perayaan gerejawi tentang persembahan sebagai penguatan semangat kemandirian jemaat. Ditambah lagi masa-masa kisah kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus juga terjadi di kisaran bulan Mei. Ini juga yang perlu disyukuri. Unduh-unduh kemudian dimaknai sebagai persembahan syukur yang diambil dari sebagian hasil panen kepada Tuhan, bagaimana umat Israel pada zamannya. Salah satu pokok yang diharapkan tumbuh adalah kesadaran bahwa Yesus menjagai dan memelihara murid-muridnya. Selanjutnya, para murid dipanggil untuk bersatu dan secara mandiri memperjuangkan hidup dalam ketaatan dan kekudusan, mengingat Tuhan Yesus tidak selalu berada di tengah-tengah mereka secara kasat mata. Pada masa raya unduh inilah seluruh warga GKJW diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui kehidupan pelayanan gereja. Pada tahun 2024 saat ini, tema masa unduh-unduh adalah unduh-unduh sebagai jalan kemandirian. Kita ingat, salah satu harapan dalam persekutuan gereja kita adalah kemandirian teologi, daya, dan dana. Sampai hari ini pemeliharaan dan penjagaan Tuhan terus berlangsung dalam karya Roh Kudus di tengah kehidupan umat. Pemeliharaan ini kemudian mendorong setiap umat untuk menyatakan syukur atas hidup yang dipimpin oleh kehendak dan rencana kebaikannya. Bapak Ibu, saya akan berbangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung 337. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Luas gunung
jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah Hari Raya Persembahan sebagai bentuk ungkapan iman dan keyakinan kita bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan untuk Allah. Dan dalam mengawali kita memasuki ibadah Hari Raya Persembahan, kita diajak untuk mengingat tentang kasih dan cinta Kristus yang dihadirkan dalam pengorbanan melalui tubuh dan darahnya yang kudus. Lambang sakramen yang ada di depan kita, lambang perjamuan kudus dan lambang cawan baptisan kudus, mengingatkan kita bahwa persembahan kita adalah tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita mengingat bahwa setiap bentuk persembahan kita untuk kemuliaan seperti layaknya Kristus, dan kita mengingat besarnya persembahan kita akan jauh dari nilai-nilai keabadian yang diberikan oleh Kristus. Kita mengakui bahwa setiap persembahan kita tidak ada harganya di hadapan kasih Tuhan yang adalah abadi. Kasih Tuhan menyertai kita dalam ibadah di saat ini. Bapak Ibu, kita pujikan kembali dari Kidung Jemaat 337, kita nyanyikan bait yang ketiga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah syukur kita Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2024. Sebagai bagian awal sebelum kita masuk dalam ibadah ini, marilah kita menyadari tentang kehadiran Tuhan yang ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan saat kita bekerja dan melakukan aktivitas. Mari menyadari kehadiran Tuhan yang juga berkarya untuk kita. Mari bersatu teduh untuk menenangkan pikiran, menyadari keberadaan Tuhan yang hadir dalam ibadah saat ini. Kita mengambil waktu untuk di hadapan Tuhan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan duduk.
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita beribadah, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Kita diajak untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bebas bergerak, Ia bebas bertindak. Ia juga mengajak umat untuk terlibat. Pada bagian ibadah kita saat ini, kita akan memasuki ungkapan syukur bahwa hidup kita diberkati. Kita mewujudkan salah satunya dalam rangkaian ibadah unduh-unduh pada tahun ini. Kita akan dibimbing dengan tema besar, unduh-unduh sebagai jalan kemandirian. Dan sebagaimana bahan yang disajikan dalam pengantar kita memasuki hari raya persembahan, ada sebuah ayat yang dikutip dalam Kejadian pasal 1 ayat 15 yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diajak untuk bekerja, manusia diajak untuk berkarya, manusia diajak untuk beraktivitas, dan segalanya dijalani bersama dengan Kristus. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan ungkapan kita dalam lagu NKB 133 bait pertama dan yang kedua. Lagu NKB 133 ada salah satu bagiannya. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Lemah, tidak bertenaga. Putus asa dan seakan-akan tidak ada pengharapan. Ketika bekerja, kita mengalami beragam rasa, situasi, dan juga dinamika. Ada kegagalan, ada keberhasilan, ada belum menuju kepada pencapaian yang diharapkan. Saudara, dalam rangkaian hari raya persembahan saat ini, kita diajak untuk melihat bagaimanakah situasi kita ketika melakukan aktivitas dan juga pekerjaan kita. Saudara, salah satu pemaknaan atas konteks nyata kehidupan umat pada bulan Mei adalah adanya peringatan tanggal 1 Mei yang di negara kita disebut sebagai Hari Buruh. Pada dasarnya makna dari peringatan Hari Buruh yakni untuk mengenang perjuangan para buruh, pentingnya menghargai setiap jasa dalam berbagai bidang pekerjaan. Buruh dan pekerja merupakan bagian penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu landasan pemikirannya adalah
tidak mungkin ada hari buruh jika tidak ada manusia yang bekerja. Peringatan tanggal 1 Mei berdekatan juga dengan perayaan manusia, termasuk kita sebagai sosok yang bekerja mengolah Taman Eden. Bulan Mei sebagai kesempatan peringatan tentang keberadaan manusia yang bekerja, yang identik dengan istilah homo faber, yaitu manusia adalah makhluk atau sosok yang bekerja. Melalui dasar di atas saat ini kita akan merayakan dan merasakan ragam situasi dalam peran kita sebagai manusia yang memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Saudara-saudara, mengacu pada hasil sensus warga jemaat GKJ Kepanjen tahun 2023, diperoleh data profesi beberapa warga jemaat kita, antara lain ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, tenaga administrasi, para medis, tenaga ahli, peternak, manajer, pejabat negara, petani, pelaut atau nelayan, praktisi hukum, wartawan, financial planner, driver, pensiunan, penari, perias, modifikator motor, pelayanan publik, laundry, barista, pengarang, dan dosen. Ada banyak ragam pekerjaan yang ada di tengah-tengah kehidupan warga kita. Dan salah satu bagian yang menarik, saudara, dalam rangka Hari Raya Persembahan yang sangat kental dengan budaya agraris, hasil tani, hasil bumi, dan kita GKJ memang dibesarkan dalam konteks seperti itu. Ternyata dalam hasil sensus, jumlah warga kita yang bekerja sebagai petani itu tercatat sebanyak 3 orang. Lebih banyak yang bukan petani. Inilah fakta dan realita kita, dan bagaimana kita merefleksikannya. Pada sisi yang lain kita juga melihat kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin ketika bekerja ada di antara kita yang melakukan kesalahan dan dosa saat bekerja. Mungkin kita merasakan situasi yang tidak nyaman saat bekerja. Ada persaingan antar pegawai, ada sikap dijahati oleh rekan kerja kita, penerimaan upah yang dirasa tidak adil, kerjasama sesama karyawan hanya berdasarkan untung rugi semata, mengabaikan nilai-nilai luhur kehidupan, termasuk juga situasi-situasi pengangguran yang ada juga di sekeliling kita. Saudara-saudara, kita juga mulai diajak untuk melihat pentingnya situasi pekerjaan yang ada di sekeliling kita. Di Kota Kepanjen, apakah ada banyak peluang untuk bekerja? Dan ini akan bermakna kepada situasi kehidupan di dalam keluarga kita masing-masing. Marilah saudara, dengan pemaknaan tentang dunia kerja yang ada di sekeliling kita bersama merefleksikan dan menjadi kehendak Tuhan pada situasi yang demikian. Bagaimanapun Hari Raya Persembahan adalah bagian dari wujud kita memaknai pekerjaan yang kita lakukan. Hari Raya Persembahan adalah bentuk perayaan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Berkaitan dengan kehidupan keseharian kita saat beraktivitas, marilah kita mewujudkannya dalam bekerja sesuai dengan Kristus dan kesejatian hidup menjadi pokok yang utama. Melihat dinamika pekerjaan kita masing-masing, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan kita alami berdasarkan doa yang disusun oleh Fransiskus Assisi dengan penyesuaian pada keadaan tata ibadah Hari Raya Persembahan.
Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa yang demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu di tempat kerjaku. Bila terjadi kebencian di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan di tempat kerjaku, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, di tempat kerjaku, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihimbur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Ragam dinamika kita ketika bekerja, kita wujudkan dalam lagu di PKJ 290 bait 1, 2, dan 3. Saudara, ketika kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita, terimalah perintah anugerah. Umat saya undang untuk berdiri. Dalam Yohanes 15 ayat 14 tertulis demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kita diajak untuk bisa seiring sejalan dengan Kristus. Kita juga diajak untuk seiring sejalan dengan rekan kerja kita, dengan siapapun yang berinteraksi dengan kita,
dan segalanya seiring sejalan dalam rangkaian hidup penuh cinta kasih. Kiranya Tuhan menyertai dalam segala aktivitas kita, menyertai ketika kita bekerja dan kita membawa kesukacita. Ketika kita hadir dalam kesukacita yang demikian indah, kita memberikan damai yang dari Allah. PKJ 203 bait 1 dan 2, ada damai sejahtera Allah. Bisa berjabat tangan dengan rekan kerja Ibu Bapak. Rekan kerjanya Ibu Bapak. Ibu Bapak bekerja di satu tempat kerja yang sama. Ya, tadi kan Ibu berjabat tangan dengan rekan kerja. Apakah ada yang satu tempat kerja sudah sempat berjabat tangan kah? Ada? Ada Bu Rini dengan Mas Eko. Siapa lagi? Oh iya, Mas Yudi dan Mbak Deno. Ada lagi? Pensiunan saya dengan UNJ. Oh iya, pensiunan juga ada Pak Tomo dan Sensi. Ya. Ada lagi? Kalau mengacu kepada semangat Ibu Bapak untuk berjabat tangan tadi, wis pokoknya Ibu Bapak tak salami. Sepertinya Ibu Bapak memang betul-betul menghidupi 1 Korintus 15 ayat 58. Kita sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi ketika kita bekerja dalam dunia kita dan juga dalam pelayanan ini. Tuhan mengasihi. Masih ingin berjabat tangan dengan rekan kerja? Di malam dan sebagainya. Tuhan mengasihi dan kiranya Allah memberkati kita senantiasa. Umat disilakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan menghayati dunia kerja kita, pekerjaan kita bersama-sama membawa kedamaian dan kita wujudkan dalam pelayanan sabda untuk saat ini.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan menggumuli firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu yang telah Kau berikan, telah Kau limpahkan kepada kami atas segala kekuatan, kesehatan, dan kesempatan di pagi hari ini, sehingga kami boleh datang di dalam rumah Tuhan saat ini untuk bersama-sama dengan saudara kami seiman bersekutu dan mendengarkan suara Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bimbing kami para jemaat-Mu. Demikian juga kepada yang menyampaikan firman di pagi hari ini, Bapak Pendeta Widi Kurnianto, kiranya kuasa Tuhan juga hadir kepada beliau ini, Tuhan. Biarlah yang ada di ruangan ini hanya kehendak dan suara Tuhan yang boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.
Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan Injil. Umat diundang untuk berdiri. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, demikian tertulis untuk kita. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara. Hari ini kita berada dalam rangka Hari Raya Persembahan, dan secara khusus kita menyimak apa yang menjadi salah satu aktivitas kita keseharian, yaitu bekerja. Ibu bapak pernah melihat kepada KTP-nya ibu bapak? Yang paling menarik apanya saudara? Fotonya, apalagi
ada kolom pekerjaan. Dan kebetulan Ibu Bapak hari ini diajak untuk melihat pekerjaannya Ibu Bapak tadi apa saja kalau sesuai KTP. Apa pekerjaannya Ibu Bapak? PNS, ibu rumah tangga, pensiunan. Apakah Ibu Bapak tadi ketika saya nyebut, ketika saya meminta Ibu Bapak berjabat tangan dengan rekan kerja, mungkin satu ruangan, satu tempat kerja, apakah juga sempat berjabat tangan dengan orang lain atau warga kita yang memiliki pekerjaan yang sama seperti di KTP-nya kita? Tadi sempat berjabat tangan. Saya untuk bagian ini Bu Bapak tidak bisa berjabat tangan kalau dengan sesama yang berKTP pekerjaan yang sama. KTP saya itu pekerjaannya Bapak Ibu. Kalau mengacu ke kolom-kolom di catatan sipil, pekerjaan saya itu pendeta, dan di ruangan ini tidak ada makanya saya tadi tidak berjabat tangan dengan Ibu Bapak. Bukan berarti saya kemudian merasa eksklusif, tidak. Tapi saya ingin mengajak kita ketika tadi berjabat tangan, ada perasaan yang sama, ada pergumulan yang sama, ada dinamika yang mungkin hampir juga sama. Sesama pensiunan kalau berjabat tangan, terus setelah itu diskusinya apa? Pensiunan kok belum naik, bisa. Kalau sesama yang ada di KTP itu ibu rumah tangga, perasaannya sama nopo. Memang hari ini saudara, saya mengajak kita untuk bisa melihat salah satu dimensi dalam dunia keseharian kita dalam hal bekerja. Kalau kolom-kolom di pengisian di KTP Bapak Ibu ada, kalau saya browsing itu ada sekitar 99 jenis pekerjaan. Nanti silakan Bapak bisa lihat. Dan ada satu poin yang menarik ketika saya menemukan sebuah kata orang yang sedang mengajukan lamaran kerja. Dia sedang mencari lowongan pekerjaan dan dia ingin bekerja. Pekerjaan itu dilakukan paginya pagi. Kalau bekerja wajar ya Bapak Ibu, biasanya kalau bekerja itu perginya pagi, pulangnya kalau bisa pagi, jadi kerja berangkat pagi, pulangnya biasanya normalnya siang atau sore. Tapi dia sosok yang sedang menjadi lowongan pekerjaan ini kemudian menyatukan kalau bisa pergi pagi, pulangnya kaya raya. Jadi ternyata dinamika kerja itu ada sisi yang mungkin menyedihkan, tetapi juga ada hal yang bisa membuat kita jadi joke, jadi tertawa, jadi merasakan indahnya kehidupan. 3 tahun terakhir ini Bapak,
Apa saja yang menjadi pekerjaan ibu bapak 3 tahun ini? Berarti tahun 24, 23, 22. Apa pekerjaannya ibu bapak? Sama selama 3 tahun terakhir ini. Coba diingat-ingat 3 tahun terakhir ini ibu bapak melakukan aktivitas atau pekerjaan apa? KTP-nya tidak berubah ya Bapak Ibu. Sebagai rumah tangga, dan itu sudah dilakukan selama paling tidak 3 tahun terakhir. Kenapa saya mengajukan klausul kalimat 3 tahun terakhir, saudara? Saya mengajak kita untuk melihat, merefleksikan masih dalam rangkaian masa Paskah. Salah satu sisi dalam kehidupan Yesus di dunia, Yesus melakukan aktivitas karyanya itu dalam catatan sejarah historis dilakukan selama 3 tahun. Baptisan Yesus oleh Yohanes itu dilakukan pada usia Yesus 30 tahun. Dan dalam catatan ketika Yesus kemudian mati disalib itu pada kisaran usia 33 tahun. Jadi ada penghitungan yang seperti itu. Dan kita lihat dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam karya yang dilakukan oleh Kristus selama 3 tahun terakhir itu mampu mengubah wajah dunia. 3 tahun dan bermakna bahkan hingga saat ini. Kalau tidak ada Kristus yang menyelamatkan kita, mungkin ibu bapak juga tidak akan berjumpa dengan saya dalam persekutuan kita di gereja. 3 tahun yang bermakna, 3 tahun yang luar biasa, 3 tahun yang mampu mengubah sejarah. Dunia bisa berbeda karena kelahiran Kristus. Dan bagaimana kita memaknai, saudara, masa aktivitas, masa karya kita, masa kerja kita, paling tidak selama 3 tahun terakhir itu, apakah juga memiliki spirit mengikuti teladan Kristus? Hadirku itu menciptakan dunia yang menjadi lebih baik. Kalau KTP kita mengatakan pekerjaan ibu rumah tangga, oke, itu memang diakui. Lalu selama 3 tahun terakhir bagaimana menjalani posisi itu? Menjadikan keluarga semakin damaikah? Menjadi keluarga yang semakin sehatkah? Dalam kaitan misalnya makanan yang disajikan, ataukah justru menciptakan ketidaknyamanan dalam keluarga? Gimana bisa damai Pak? Bisa tentram Pak? Bagaimana bisa nyaman? Oh, harga-harga sekarang terus naik. Bawang merah berapa Bapak Ibu? 5. Harga cabai 30. Harga daging sapi, harga beras, apa Bapak Ibu yang harganya terus turun? Kadang-kadang dalam posisi, fungsi, peran kita sebagai rumah tangga, kita kemudian hanya bergumul pada posisi-posisi itu, padahal sangat bermakna dalam menata perekonomian, dalam menata hidup keluarga dan seterusnya. Kita diajak untuk memaknai apakah aktivitas kita itu juga menjadi berkat bagi yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang kita terima di hari ini, mulai dari Kisah Rasul, 1 Yohanes, kemudian Yohanes dan juga Mazmur 98, sebenarnya berkisah tentang aktivitas-aktivitas apa, karya-karya apa, pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan dalam tokoh-tokoh
yang tercantum di situ. Misalnya ada Petrus yang dia bergerak berkarya dalam pelayanan untuk pewartaan Injil Kristus, dan dia bergerak mobile dari satu kota ke kota yang lain. Kalau dalam kisah ini dari Yope ke Kaisarea. Dan ini mungkin juga identik dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini kan bekerja domisili KTP kepanjen, tapi mungkin kita bekerja di tempat yang beda. Ada warga kita yang tiap pagi harus berjuang melewati kemacetan ke arah Malang misalnya. Ada mungkin warga kita yang mungkin setiap 1 minggu sekali harus pergi ke kota lain lalu pulang dan seterusnya. Ada mobilitas yang ditunjukkan, dan Petrus bisa menjadi contoh. Pergerakan dari Yope ke Kaisarea itu tetap membawa misi mewartakan Kristus. Begitu juga di dalam Mazmur 98 dikisahkan tentang tempat-tempat yang menjadi karya Allah. Ada bumi, ada laut, dan sebagainya. Dan dunia kita, saudara, keseharian kita juga diajak meniru apa yang ditunjukkan oleh Allah, menguasai bumi, tidak terhanyut dalam arus dunia masa kini. Lalu kalau dalam 1 Yohanes ini berkisah tentang apa-apa yang perlu dilakukan, bekerja untuk Allah dengan nuansa kasih, dan kemudian dalam Yohanes itu ketika kita menjadi sahabat Kristus, maka kita diajak untuk pergi dan berubah. Manusia diajak untuk melakukan banyak karya dalam hidup, tidak hanya berdiam diri, tetapi melakukan aktivitas. Ada sebuah istilah, saudara, ora et labora, yang artinya adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Lebih banyak mana Ibu Bapak yang dilakukan oleh Ibu Bapak dalam hidup? Bekerja atau berdoa. Dalam salah satu buku yang dituliskan Anda Ismail menyusun buku Bapak Ibu banyak hal, dan setiap bukunya itu selalu berkisah tentang 33 renungan. Kenapa angka 33? Karena dia meneladani hidup Yesus yang usianya sampai 33 tahun. Dan Anda Ismail menuliskan begini, ada salah satu bagian orang et labora, kalau tadi kita sebutkan berdoa dan bekerja, ternyata Anda Ismail menyampaikan sebuah kalimat, orang es labora. S itu terjemahnya adalah, berdoa adalah bekerja. Ibu Bapak sering dan kalau ada kalimat ini, berdoa adalah bekerja. Kalau begitu, Pak, pekerjaan saya di kolom KTP saya ganti. Kenapa? Berdoa. Sering apa betul kalau begitu? Kalimat ini, saudara, tidak hendak kemudian memperhadapkan dua konsep ini. Orang berhadapan-hadapan dengan labora, bukan. Tetapi Anda Ismail hendak menyampaikan bahwa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dalam setiap hal yang kita kerjakan, termasuk pekerjaan kita, ada dimensi rohaninya. Ketika bekerja, kita tetap diajak untuk bisa memuliakan Tuhan. Kalau istilahnya itu ad majorem Dei gloriam, segalanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dunia kerja kita, saudara, aktivitas kita cenderung yang mana? Hari-hari ini kita diajak melihat bahwa dunia kerja kita bisa menjadi sangat jahat, bisa menjadi sangat penuh dengan kejelasan, kecurangan, dan itu real. Dan kita diajak
melihat yo ngadepi yang seperti itu. Kita doakan apakah kita kemudian menjadi orang pintar. Orang pintar juga di sekolahan, Bapak Ibu. Itu kira-kira kalau kita coba. Tapi kadang-kadang memang kita diajak melihat bagaimana dimensi-dimensi ketika kita bekerja itu tetap harus kita perjuangkan dalam sisi-sisi rohani, dalam aktivitas seperti yang dilakukan oleh Petrus, Allah dan juga rekan sekerja Allah tadi itu ada dimensi rohani yang perlu kita Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam rangka dari raya persembahan kita di hari ini, kita melihat apa yang tersaji di depan kita ini adalah buah dari ketika kita bekerja. Memang nuansa yang ditonjolkan saat ini adalah dimensi agraris, bagaimana gereja kita berawal pada dunia pertanian. Ya. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dunia kerja yang dialami dilakukan oleh warga gereja kita tidak melulu pada dunia agraris. Ada macam-macam pekerjaan dan kita terus diajak untuk bisa melihat apakah dalam pekerjaan yang bermacam-macam itu kita tetap memiliki dimensi rohani. Apakah kita memiliki kekuatan di dalam doa? Apakah kita juga memiliki kekuatan dalam hati bersama dengan Kristus? Kalau kita melihat dari raya persembahan adalah bagian dari hasil kita bekerja, mari kita rayakan. Kita mensyukuri bahwa kita masih bisa beraktivitas. Kita mensyukuri bahwa kita masih bisa bekerja. Kita mensyukuri bahwa dalam situasi kita bekerja, kita tetap mampu melewati macam-macam dinamika dan persoalan secara berkumpulan. Kita mensyukuri bahwa dalam setiap proses bekerja, di situ Allah hadir. Mari kita mensyukuri kita diberikan kekuatan untuk berkarya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Satu pagi ini. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk kami berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat, mari kita teguhkan kembali keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari diri dan yang hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Pada Bakti nomor 477, Tuhan Sumber Gembiraku. Ikut berani
syukur kepada Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasari dari kitab 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kantong. Setelah kantong beredar pada baris keempat, Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur. Kembali kita nyanyikan lagu dari Mada Bakti nomor 477. Yeah.
suasana kita bikin agak hening, saudara. Kita bikin jantung kita berdetak lebih cepat. Kita siapkan jari telunjuk kita. Kita akan siapkan jari telunjuk kita, deg-degannya hati kita, dan kita menunjukkan ungkapan syukur kita. Akan ada prosesi dalam untuk hari raya persembahan, dan saya akan ditemani oleh Mas Yanri, Bapak Ibu. Simbolis itu berarti berapa, Bapak Ibu? Itu kan? Ya. Yang dilelang hanya yang ada di dalam keranjang. Yang membawa sudah ada yang punya. Mas Jandri kuatnya sampai berapa menit? 2 hari kuat. Ada belimbing, ada jeruk santan, ada tomat, dan ada jambu dan sono, gitu. Dan dituliskan di situ harga dasarnya adalah 200.000. Kita bikin cepat karena saya tidak bikin Mas Jandri berlama-lama, tetapi seperti tadi saya coba 3 tahun tetapi maksimal, waktunya pendek tetapi juga hasil mencapai yang titik maksimal. 200.000 kita awali dengan lelang kita. Apakah ada yang bersedia untuk lelangnya, saudara? 225, 250, kemudian 260, 500, 300. Nya tadi Mbak ada 300, tapi minta maaf ada 500. Monggo berapa? Saya belum dengar. 500 sudah? 550, 550. Kalau tekan sekejap. Oke. Pak suaranya kayak apa gitu ya. 550 Mas Dadang. 550 Mbak Ita. Kalau Mbak Ita sama Mas Dadang jelas kalah. Wes ikut saja. 550 Mas Dadang. Oke. Satu. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? 550. Satu. Masih kuat kan sini? Oh. 2 hari lagi juga masih kuat. Nanti saya lihat tangannya sudah mulai. Oke, 550. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk mendadak. Dari kita dari sekarang ini dan kiranya bersutan sama berkah dan panjangan sedoyo. Ataupun diterima oleh Mbak Intan, Mas. Oh, Mas Dadang. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, Bapak Ibu. Mari saudara kita bersama
berhimpun di dalam doa untuk dunia pekerjaan kita dan hidup keseharian kita dan juga dalam persekutuan. Mari kita berhimpun dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mewujudkan salah satu bentuk syukur kami dalam rangkaian memaknai situasi kami bekerja, memaknai berkat yang kami terima, dan juga memaknai ungkapan kedekatan kami denganmu selaku pencipta hidup. Kami belajar tentang dunia kerja kami. Ada banyak suka duka, tetapi biarlah kami tetap mampu memberikan kedamaian. Kami juga mewujudkan rasa syukur untuk setiap proses yang terjadi. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk harapan dalam dunia pekerjaan kami. Tuhan yang menyempurnakannya. Hari ini kami juga berdoa untuk situasi kebersamaan kami bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Tuhan kasih ada kesehatian, ada sikap saling menyempurnakan, ada sikap untuk saling mengampuni, dan biarlah kami wujudkan baik dalam lingkup kelompok, dalam lingkup kegiatan komisi, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan semangat. Hari ini kami juga berdoa untuk keberadaan warga jemaat yang bersukacita untuk setiap berkat yang diterima, untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dialami, untuk pengharapan-pengharapan yang sedang dibangun. Kami doakan untuk warga jemaat yang berulang tahun, yang menerima berkat, yang bersukacita. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sudah menderita sakit, yang tengah bergumul untuk hidupnya, yang tengah mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga untuk warga jemaat yang menaruh harapan untuk situasi hidup yang lebih baik, baik ketika bekerja, ketika menjalani hidup dalam keluarga, begitu juga untuk masa depan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, bimbing kami semuanya. Dan kami juga mendoakan situasi lingkup kota Kepanjen di mana kami ada dan berada. Kami juga doakan situasi kota ini tetap aman, tentram, dan terlebih juga menjadi tempat yang nyaman ketika kami bekerja. Kami juga doakan untuk lapangan pekerjaan yang ada di tempat ini, di kota ini, biarlah juga menjadi sarana terciptanya keadilan untuk semua pihak. Tuhan, berkatilah situasi ekonomi bangsa Indonesia pasca pemilu, kiranya Tuhan juga menyertainya sehingga menjadi lebih baik, karena hikmat Tuhan hadir untuk setiap pemimpin bangsa kami. Hari ini kami juga menghaturkan ungkapan sukacita dan syukur baik dalam wujud persembahan ibadah minggu dan juga ibadah hari raya persembahan. Kami doakan untuk persembahan telah terkumpul, begitu juga untuk prosesi lelang yang nanti akan terjadi. Kiranya Tuhan berikan berkat kepada kami, tingkat-tingkat berkat untuk kami juga dibuka, sehingga kami juga semakin menyertai dan juga membersama serta terlebih memberkati gereja ini. Gereja di mana kami dipanggil bersaksi dan mengatakan kasih sukacita. Allah baik, inilah seluruh doa kami, dan kami meyakini bahwa setiap proses hidup kami Tuhan yang menyertai. Kami menyampaikan doa ini dengan penuh keyakinan dan rasa percaya kepada Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada yang kami sujud, dan mengampuni dosa kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah kami dalam dosa, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, dan membawa kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, ada undangan kita jemaat. Yang pertama, ibadah kenaikan Yesus dan pembukaan ibadah sebagai.
akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 pukul 7 di gereja. Ibadah dengan Yesus dan pembukaan gospel dilaksanakan pada Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 7 di gereja. Yang kedua, ibadah KPBB akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 9.30 di aula gereja. Kemudian yang ketiga, ibadah kreatif Adismo KPBB AY akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 9 di KJP Jemaat Kedung Kandang. Tiap jemaat perwakilan 20 orang membawa tumbler. Biaya konsumsi 10.000 per orang persinan 1 kali. Dan juga ada penambahan dari KPAR. KPAR akan mengadakan perayaan Paskah mengundang seluruh adismo baik yang ada di Indo maupun yang di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 kepada di Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu, setelah ibadah ini akan ada acara ulangan, diharapkan Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat untuk merampaikan acara pada pagi hari ini bermereka. Demikian. Terima kasih. Terima kasih teman saya sudah menyampaikan tantangan kita tentang jemaat kita, dan besok Kamis khususnya adalah peristiwa gerejawi kita menaikkan Tuhan Yesus ke surga, ada ibadah dan sekaligus juga ada ibadah umum dan juga ada ibadah perayaan Paskah untuk anak dan remaja dan remaja komponen yang ada di jemaat kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita akan lanjutkan dinamika hidup kita dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Biarlah kita terus merefleksikan bahwa dalam segala yang kita lakukan, di situ nama Tuhan senantiasa harus dipermuliakan. Sebagai bagian akhir dari pemutusan dalam ibadah ini, saya mengingatkan kita semua untuk melihat dalam Matius 13 ayat yang ke-55 yang berkisah tentang Yesus adalah seorang tukang kayu. Dan ada sebuah refleksi yang dituliskan oleh Levita, seseorang yang tinggal di kota Nazaret, dan saya mengutipnya dari buku Khalil Gibran yang berjudul Yesus Sang Anak Manusia. Dan dia menuliskan begini kaitan dengan Levita, seorang yang kaya di kota Nazaret. Sampai sekarang masih banyak orang yang bekerja di rumah dan di ladangku. Bagaimana aku bisa membedakan manusia biasa yang bekerja dengan tangannya sendiri dari orang yang menjadi tangan Tuhan? Kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, apakah juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Mari kita mengisi dunia kerja kita sebagai perwujudan kita menghadirkan cinta kasih Tuhan. Marilah kita dengan tulus melaksanakan ini raya persembahan dan semata untuk memuliakan Tuhan. Sebagai satu rangkaian memohon pertolongan saat bekerja, menyerahkan dan mengucapkan syukur atas berkat dari pekerjaan dan melakukannya sejak awal hingga akhir. Hari Raya Persembahan adalah salah satu titik tindak lanjut hasil dari kita bekerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang umat untuk berdiri, dan inilah pemutusan hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kidung Pasaman Jawi 385, mari kita pujikan. Masih banyak yang akan dikerjakan, kita dikuatkan oleh Allah. Terimalah berkat-Nya. Damai dan kekuatan, penyertaan dan hikmat, keselamatan dan kesukacitaan dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai setiap dimensi kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam dunia pekerjaan kita, dalam kehidupan iman kita, dan kita dibimbing, diberkati sejak saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengambil saat ini. Amin. Bapak Ibu, kita langsung lanjut untuk acara lelangan. Di bawah Bapak Ibu untuk tenang, walaupun pokoknya jadi supporter itu aja sudah. Kita rame-rame di ruangan ibadah ini. Matur nuwun, monggo petugas